Halo teman-teman, saya Jasmine Putri Indartanto dari program Studi D3 Teknik Informatika kelas 2A Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pernah nggak sih teman-teman yang baru kenal SAP ABAP ini bingung atau bertanya-tanya gimana kita bisa masukin kriteria pencarian di SAP? Misalnya buat nyari data penerbangan, terus dapat laporan yang kita inginkan. Kalau poin-poin yang tadi aku sebutin itu ada pada kalian, maka kita hari ini akan membedah salah satu fondasi penting dalam pemrograman ABAP yang memungkinkan hal itu terjadi, SAP ABAP Selection Screen. Dan kita akan melihat langsung contohnya dari program saya sendiri. Let's go! Oke teman-teman, ini adalah bentuk nyata dari selection screen-nya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita bakal bahas singkat dulu tentang selection screen-nya. Jadi ayo kita kenalan sama selection screen. Selection screen itu semacam gerbang atau form input yang muncul sebelum programnya dijalankan. Tadi kalian ngeliat kan di slide yang sebelumnya kalau selection screen-nya itu berupa form. Nah, jadi di sini tuh user bisa masukin parameter sebelum datanya diproses. Untuk parameternya juga bukan cuma satu jenis aja, tapi bisa berupa kolom teks biasa atau text field, terus ada pilihan tanggal atau date picker, checkbox, sampai drop down juga bisa ada di selection screen. Oke, biar makin kebayang lagi, kita coba ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Aku yakin kita semua pernah pesan makanan lewat aplikasi ojol ataupun food delivery. Biasanya kita buka aplikasinya, terus disuruh pilih jenis makanannya apa, terus tentuin juga jumlahnya berapa, terus mungkin kita bisa add notes atau catatan khusus kayak jangan pedes ya, tambahin sausnya. Habis itu baru deh kita klik tombol pesan. Habis itu barulah sistem di balik aplikasi itu memproses semua inputan tadi, mulai dari lokasi restoran, waktu tunggu, sampai kurir terdekat, dan akhirnya makanan yang dipilih datang ke rumah. Kalau kalian sadar, sebenarnya konsep ini tuh bener-bener mirip banget sama selection screen-nya di SAP ABAP. Jadi sebelum program dijalankan, user tuh dikasih pilihan dulu, mau lihat data apa? Misalnya data pelanggan, atau transaksi tanggal berapa, atau hanya dari cabang tertentu. Input itulah yang akan diproses oleh program. Kalau gak ada input kayak gitu, program bisa-bisa aja munculin semua data yang ada di sistem. Ya, kira-kira ribuan baris aja sih. Sama aja kayak aplikasi ojol nyediain semua makanan dari semua restoran tanpa filter. Kadang kita udah di filter aja masih pusing, masih bingung mau pilih makanan apa. Gimana coba kalau nggak filter? Makanya selection screen itu penting banget karena dia yang bikin program SAP ini jadi fokus, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan user. Oke, selanjutnya adalah alur kerja atau alur data dari selection screen. Sebenarnya gambaran alurnya tuh sederhana tapi penting banget. Pertama, si user masukin input, misalnya ID pelanggan 1001. Habis itu datanya dikirim ke program ABAP lewat selection screen. Programnya baca parameter itu dan mulai proses, misalnya nge-select data dari database. Terus outputnya ditampilkan sesuai input tadi. Jadi ini tuh kira-kira kayak kita bilang, kita nyuruh tolong dong cariin data pelanggan nomor 1001. Terus si programnya tuh langsung jalan sesuai dengan permintaan kita. Oke, sekarang kita bayangin deh, programnya nggak punya selection screen. Setiap kali kita mau ganti data, kita harus buka codingannya, edit nilai parameter secara manual di dalam programnya, terus di run lagi. Ya buat developer sih bisa aja, tapi bayangin deh kalau usernya adalah staff administrasi biasa atau manajer gudang. Mereka kan gak mungkin dong buka coding ABAP cuman buat ubah ID pelanggan. Makanya tanpa selection screen itu programnya jadi statis, gak bisa fleksibel, dan rawan salah atau kayak ya looping gitu deh codingannya. Jadi sekarang udah tahu dong alasan kenapa selection screen itu bukan fitur tambahan tapi kebutuhan utama di SAP ABAP. Tadi kita udah kenalan sama selection screen, sekarang saatnya kita lihat cara bikinnya di SAP GUI lewat program. Pertama kita buka transaction code SE80. Di sini kita bisa mengakses semua objek, salah satunya adalah program. Habis itu kita pilih jenis objeknya, package, dan masukin nama package tempat program kita disimpan. Begitu package-nya kebuka, kita tinggal expand aja bagian program sampai ketemu program sesuai dengan nama yang dibuat. Terus klik 2 kali dan ya, program kita siap buat dijalankan ataupun diedit.
Jadi di ABAP editor itu kita pakai dua keyword utama buat bikin form input di awal program, parameters dan select options. Yang pertama adalah parameters. Ini dipakai buat bikin field input PA car. Kalau di screen kodenya adalah parameters PA car type as car ID. Ini artinya kita nyiapin satu field input buat user masukin kode maskapainya. Simple dan cocok banget kalau kita cuman butuh satu nilai aja. Misalnya cuman mau nyari penerbangan dari satu airline tertentu. Lanjut ke yang kedua, select options. Ini lebih fleksibel dan dipakai untuk show con. Dan kodenya persis kayak yang di screen. Select option show con for as flight conid. SOCon itu kayak kolom input yang dibikin buat nyari con ID, tapi kita masih dikasih keleluasaan buat masukin banyak data. Jadi baris ini tuh bilang ke sistem, saya mau bikin field input di selection screen yang namanya SOCon, dan field ini nyambungnya ke kolom con ID dari tabel sFlight. Jadi SAP bakal ngerti bahwa si SOCon ini adalah inputan untuk data tipe koneksi penerbangan atau con ID, dan dia akan otomatis nge-copy tipe datanya dari sFlight con ID. Disclaimer dulu kalau si sFlight ini sebenarnya udah dibuat dari sebelum-sebelumnya dari package dan program. Setelah kita isi kriteria di selection screen tadi, terus apa yang terjadi? Disinilah program ABAP kita mulai bekerja. Start of selection. Di bagian ini ditulis logika utama, yaitu instruksi untuk ambil data dari database SAP. Program akan baca input yang dimasukin tadi di PA car dan SOCon. Lalu lewat perintah select, dia akan ambil data penerbangan dari tabel sFlight yang sesuai dengan filter itu. Sekarang kita cobain langsung buat jalanin programnya ya. Oke, di sini saya isi PA car dengan AA atau double A, yang dimana artinya kita cuma nyari penerbangan dari maskapai American Airlines. Terus di SOCon-nya saya masukin rentang dari 001 sampai 100 biar kita dapat data dari koneksi penerbangan yang cukup banyak. Lalu klik execute atau F8 dan inilah hasilnya. Daftar penerbangan muncul sesuai filter yang kita masukin tadi. Hanya data dari maskapai AA aja dan hanya koneksi antara 001 sampai 100. Jadi teman-teman, itulah gambaran lengkap tentang SAP ABAP Selection Screen. Mulai dari penggunaan parameter buat input tunggal, select option yang lebih fleksibel, sampai gimana input itu digunakan untuk ambil data dari database. Semoga video ini bisa ngasih pemahaman yang lebih jelas dan jadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di konten berikutnya.